warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya yang masih diberikan kepada kita sekalian. Selanjutnya pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang makna etika dan etiket guru. Guru memiliki tugas mulia. Oleh karena itu sosok seorang guru sangat erat dengan kemuliaannya tersebut. Misalnya tentang keteladanannya. Di samping dihormati dan disegani oleh peserta didiknya, juga merupakan figur yang menjadi panutan masyarakat. Arif dalam berpikir, bijak dalam bertindak, santun dalam bertutur kata. Oleh karena itu, guru hendaknya senantiasa memegang teguh etika dan etiket yang berlaku. Dikatakan etika karena mengacu pada moral, sedangkan etiket mengacu pada wilayah sopan santun. Berdasarkan etiket, seorang guru tidak baik ketika memanggil peserta didiknya atau orang lain dengan cara yang tidak sopan, apalagi dapat menimbulkan rasa malu bagi peserta didik tersebut. Berdasarkan etika, seseorang guru tidak boleh berdusta kepada peserta didiknya atau orang lain. Umpamanya, tidak mengajar karena alasan sakit, padahal sebenarnya malas. Kemudian dari contoh tadi menunjukkan pada area norma tentang perilaku yang sama. Namun kalau dipandang dari sudut yang lebih jauh berbeda. Yang pertama, etiket berkenaan dengan baik buruk dalam hal perilaku sopan santun. Sedangkan yang kedua, etika berkenaan dengan baik buruknya perilaku dalam arti moral benar dan salah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita menyoroti tentang etika baik buruknya perilaku dalam arti moral, maka manusia pada dasarnya mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, serta dapat membedakan antara keduanya, dan selanjutnya ditujukan dalam perbuatannya. Baik dan buruk, benar dan salah merupakan area dasar dalam menjalankan etika dan etiket dalam suatu profesi. Etika dan etiket sama-sama penting untuk mendukung profesionalisme guru. Dalam kompetensi guru, etiket dan etika merupakan bagian dari kompetensi pribadi.
Jadi dengan demikian, guru profesional hendaknya senantiasa memegang teguh etika dan etiket secara bersamaan. Namun demikian, apabila kita menimbang urgensi kedua aspek tersebut, maka di antara keduanya memiliki nilai yang berbeda. Etiket menekankan pada nilai sopan santun dalam pergaulan atau berkomunikasi. Dalam hal ini bisa saja terjadi pada seseorang guru dan manusia pada umumnya berperilaku sangat sopan, bertutur kata sangat halus, diiringi dengan bahasa tubuh yang patuh, serta senyum yang manis. Bahkan kalau perlu dengan membungkukkan badan sebagai tanda hormat, berpakaian rapi dan serasi. Tetapi isi yang dibicarakannya jauh dari etika. Umpamanya, bagaimana seorang guru berbicara secara sopan dengan guru yang lainnya, atau dengan orang tua wali siswa, tetapi isinya sedang berupaya melakukan markup nilai hasil siswa agar tidak naik kelas atau memperoleh nilai lebih tinggi dengan cara yang tidak legal. Di sini nampak bahwa sopan santun bukan berarti tidak penting, tetapi etika lebih penting lagi. Karena etiket memandang perilaku manusia secara kasat mata dari luarnya saja, sedang etika mengukur manusia dari dalam yang penuh makna dalam konteks nilai moral kehidupan. Benar atau salah? Idealnya guru hendaknya menunjukkan etiket yang baik sekaligus beretika sebagaimana mestinya. Sopan santun tidak hanya berbicara, tetapi berperilaku lainnya secara menyeluruh, termasuk bagaimana berpakaian yang baik dan serasi, dengan rambut yang teratur, disisir, atau tertutup secara rapi, tampak segar dan menyenangkan. Pakaian yang baik sebenarnya tidak harus mahal, tetapi mengikuti aturan atau norma-norma umum yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut juga merupakan bagian dari cara menghargai lingkungan sekitarnya berdasarkan moral tertentu. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tepat waktu, menyajikan materi dengan benar, menilai hasil belajar siswa secara objektif, dan melayani siswa secara tidak diskriminatif adalah merupakan contoh kecil tapi mendasar dan realistis dalam etika menjalankan tugas profesi sebagaimana guru profesional, di mana guru profesional pada pertemuan sebelumnya sudah sedikit saya singgung. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa guru profesional senantiasa berpegang teguh pada etika dan etiket.
baik selama dalam suasana pembelajaran di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah setelah jam tugas pembelajaran selesai. Nilai etika dan etiket dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu alat untuk mempertahankan dan mengangkat harkat martabat guru dalam kehidupan profesional, sosial, dan kultural yang merupakan bagian dari tuntutan kehidupan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa untuk membentuk atau untuk melaksanakan etika dan etiket tersebut perlunya yang pertama dibangun komunikasi yang santun. Fakta menunjukkan bahwa saat ini sedang muncul fenomena berkomunikasi yang jauh dari sikap sopan santun yang kurang dilandasi dengan norma-norma, nilai-nilai, etiket maupun etika yang seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat. Gejala yang terjadi sangat mengkhawatirkan dan menjadi tantangan bagi para pendidik dan institusi pendidikan baik formal, informal maupun non-formal. Apa yang diharapkan dari dunia pendidikan ternyata seringkali menunjukkan hal yang paradoks, berlainan dengan realita yang terjadi di masyarakat. Misalnya merebaknya tawuran, perkelahian yang terjadi selama ini merupakan hal-hal yang perlu kita cermati bersama. Kejadian-kejadian seperti perkelahian atau tawuran tersebut seringkali menimbulkan berbagai kerugian baik secara material, immaterial, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kehilangan nyawa. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, hal itu salah satunya dapat diakibatkan oleh implementasi komunikasi yang tidak santun. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi dengan demikian adanya gejala seperti tawuran tadi salah satunya disebabkan adanya kegersangan sosial seperti berkurangnya kesantunan, kehangatan interaksi sosial, sensitivitas sosial, dan berkembangnya aksi kekerasan dalam hal-hal yang kita temukan di masyarakat. Oleh karena itu, kesantunan berkomunikasi termasuk komunikasi lingkungan pendidikan atau persekolahan memiliki beberapa aspek seperti aspek sosial, aspek budaya, aspek adat istiadat, aspek kebiasaan, bahasa, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dalam bidang bahasa lebih spesifik, umpamanya dalam pilihan kata dalam mengungkapkan atau mengekspresikan pendapat atau pandangan
terutama yang bersifat kontroversial. Bahkan kita sering menghadapi kesulitan untuk membedakan atau memaknai ungkapan kritik dari mereka yang terpelajar dan terdidik atau mereka yang tidak terdidik atau tidak sekolah. Contohnya, ya, bagaimana seseorang termasuk guru mengatakan tidak mampu dengan menggunakan kata tidak becus misalnya. Ini ya, ini dari segi bahasa itu penting. Mengatakan tidak mengerti dengan menggunakan kata bodoh misalnya. Apalagi jika di saat yang anak itu sedang pembelajaran di sekolah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang lebih menyedihkan lagi, banyak di antara orang pintar ya, dan kadang-kadang menduduki jabatan publik, tetapi kata atau pilihan kata yang keluar dari mereka jauh dari santun hingga dapat menyinggung perasaan, bahkan membuat sakit hati orang atau pihak-pihak lain. Hal tersebut terungkap di berbagai media jejaring sosial gitu ya, yang dapat diakses oleh publik, oleh kalangan umum. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sekalipun maksud dan tujuannya baik, bahkan sangat baik dan mulia untuk mengingatkan atau menasihati orang lain, tetapi kalau dengan ungkapan dan sikap yang kasar akan melahirkan kebencian atau antipati, bahkan perselisihan. Dan tentunya tujuan dan niat baik tersebut tidak akan pernah membuahkan hasil. Bahkan mungkin sebaliknya akan menimbulkan permasalahan baru. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan guru untuk menanamkan kebiasaan berkomunikasi yang santun kepada peserta didik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, komunikasi sangat mengandalkan bahasa. Dalam memori akan tercatat bahasa dan pilihan kata yang dipergunakan adalah komunikator. Jika pilihan katanya tepat dan susunan katanya bersifat santun, maka akan membangun suasana batin yang baik dan kondusif, sehingga akan membantu keberhasilan berkomunikasi. Karena apa? Karena pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik. Sebaliknya, jika pilihan kata tidak tepat, apalagi tergolong kasar, maka pesan yang ingin disampaikan kemungkinan akan mengalami kegagalan. Karena penerima pesan tidak memiliki rasa nyaman dan tentu saja tidak siap menerima pesan. Atau bisa jadi sebaliknya, yang teringat hanya rasa antipati atau kebencian yang tidak mudah dihapuskan.
Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, disinilah letak pentingnya pendidikan, khususnya pada pendidikan dalam berkomunikasi. Di antaranya harus dapat menanamkan kecerdasan dan kesantunan sosial, yang antara lain bagaimana cara berkomunikasi yang santun melalui pembelajaran agama, misalnya ilmu-ilmu sosial dan mata pelajaran lain, terutama pelajaran bahasa. Bahasa Indonesia secara terintegrasi yang tepat, kreatif, penuh makna, lemah lembut, halus, mudah dipahami, penuh keakraban dan menyenangkan, namun tetap mengandung kejelasan dan ketegasan. Itulah salah satu makna hakiki dari suatu proses pembelajaran bagi peserta didik, menggali, menganalisis, memahami dan memaknai untuk kehidupan bermasyarakat. Untuk itu maka perlu ditanamkan pendidikan berbasis hati dan karakter yang memiliki kepekaan terhadap sesama manusia, agar terbangun pola hidup dan berinteraksi yang manusiawi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana dulu pernah saya sampaikan bahwa pendidikan itu sesungguhnya memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia yang utuh dan membangun tatanan sosial yang teduh. Kegersangan sosial terjadi karena ketidakseimbangan antara pengembangan kecerdasan akal dan kecerdasan hati. Dari sekian banyak ranah pedagogik yang harus diberikan diberikan perhatian khusus saat ini adalah ranah hati. Sebab hati adalah lokus dari apa yang membuat manusia menjadi manusiawi, pusat dari kepribadian manusia. Sedangkan kalau dalam ilmu pedagogik, khususnya dalam tujuan pendidikan, hati merupakan bagian dari ranah sikap, attitude yang tidak mudah diukur karena sifatnya abstrak. Berbeda dengan ranah pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, maka pendidikan hati harus betul-betul mendapat perhatian khusus sebagai fondasi pembangunan karakter. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menyentuh dan menyirami hati peserta didiknya agar menjadi insan kamil atau insan-insan yang berbudi luhur, berakhlak mulia, berkarakter baik, yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, tentu saja harus diiringi dengan contoh yang baik atau suri teladan.
perilaku yang dapat diteladani dalam berkomunikasi guru dengan guru, guru dengan siswa, dan antar seluruh komunitas yang ada di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah merupakan bagian yang dapat mempengaruhi dan berperan dalam membentuk pola komunikasi bagi peserta didik, karena sekolah merupakan lingkungan yang paling dekat dan intensif, cukup tinggi dalam berinteraksi dengan seluruh peserta didik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang kedua, menghilangkan budaya superioritas di kelas. Jadi budaya superioritas, menganggap dirinya paling super. Ini perlu diperhatikan untuk diantisipasi. Salah satu tugas guru yang utama adalah menciptakan iklim yang kondusif agar peserta didiknya dapat belajar dengan aman, nyaman, rileks, terbuka, dan menyenangkan. Untuk itu, guru perlu menciptakan suasana kolaboratif. Artinya, guru menempatkan dirinya sebagai mitra belajar, sejajar bagi siswa-siswanya, sehingga tumbuh suasana kebebasan untuk bertanya, berpendapat, berargumentasi dalam hal yang menyenangkan. Jadi dengan berargumentasi tersebut, maka peserta didik juga bisa merespon suatu permasalahan yang ada dalam suatu topik materi pembelajaran. Untuk menciptakan suasana tersebut, maka salah satu caranya guru hendaknya menghilangkan budaya superioritas, yaitu pemahaman dan perilaku yang memaknai bahwa guru adalah sebagai penguasa dan paling tahu di depan para siswanya. Jadi ini meskipun guru ya, itu tetap tidak boleh terlalu ego, merasa super, merasa paling pintar sendiri. Tetapi bagaimana guru itu bisa berkolaborasi dengan peserta didiknya. Pada zaman sekarang ini antara guru dan peserta didik bersifat egaliter. Dalam pengertian, guru menjadi mitra belajar peserta didik secara edukatif, namun tetap berpegang pada apa tadi? Etika dan etiket bagi kedua belah pihak. Peserta didik dengan sesama peserta didik harus bersifat dekat, menghargai, ya. Peserta didik dekat juga dengan guru. Jadi dengan demikian tidak nampak siapa yang paling kuat, siapa yang lemah, atau dapat diperlakukan secara lemah. Sekalipun guru memiliki hak dan kewenangan yang dalam proses pembelajaran itu. Namun kewenangan tidak perlu ditonjol-tonjolkan,
agar nampak berwibawa. Ya. Kewibawaan seorang guru bukan karena kewenangannya, tetapi karena profesionalitasnya dalam memegang teguh etika dan etiket yang berlaku. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, komunikasi yang terbuka dan multi arah dalam pembelajaran sangat memungkinkan untuk membiasakan para siswa agar akrab, dapat berdialog dengan baik, dan bila perlu beradu argumentasi yang edukatif. Siswa bisa saja belajar dari siswa yang lain, guru bisa saja belajar dari siswa, tetapi jangan sampai siswa tidak bisa belajar dari gurunya. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, ini menimbulkan iklim yang baik dalam pembelajaran. Jadi, guru yang mampu berkolaborasi dengan peserta didik menciptakan lingkungan pendidikan yang beretika dan beretikat merupakan sesuatu yang kita harapkan bersama. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat dalam kesetaraan itu akan tumbuh keterbukaan, keleluasaan berpendapat, dan saling menghargai perbedaan yang dapat membangun budaya dialogis dalam menyelesaikan suatu problem atau permasalahan. Prinsip saling memberi dan menerima, saling belajar, dan saling memperkaya informasi, saling menemukan pengetahuan secara bersama antara guru dan siswa akan tumbuh sebagai sebuah tim pemain sepak bola yang memiliki target yang sama. Yaitu apa? Targetnya adalah goal, keberhasilan dalam pendidikan. Saudara-saudara sekalian, guru tidak bisa lagi mengklaim sebagai sosok pusat segala ilmu pengetahuan dan informasi. Terlebih di era modern seperti ini. Akibat dari keterbukaan informasi yang melintas batas dunia internasional melalui berbagai jejaring teknologi informasi dan komunikasi yang beragam menjelajah dunia maya. Sangat mungkin terjadi peserta didik lebih dahulu tahu suatu informasi dibanding gurunya. Oleh karena itu, pengembangan pola kemitraan yang bersifat kolaboratif antara guru dan siswa dalam pembelajaran menjadi salah satu alternatif solusinya. Budaya superioritas guru dalam kelas, dalam istilah pendidikan gaya ini itu harus kita hindari. Jadikanlah siswa itu juga menjadi bagian apa? Bagian dalam pendidikan yang kita juga sangat mungkin bisa berkolaborasi dengan peserta didik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, terdapat beberapa langkah untuk menghilangkan budaya superioritas. Superioritas siapa? Superioritas guru dalam hal pembelajaran. Misalnya yang pertama, bahwa peserta didik adalah mereka yang mempunyai potensi untuk berkembang
dan memiliki kemampuan untuk memahami topik pembelajaran yang akan dibahas. Oleh karena itu, guru hendaknya memiliki dan memahami data serta latar belakang masing-masing individu peserta didiknya dalam upaya mengetahui entry levelnya. Kemudian yang kedua, kurangi dominasi guru dalam berbicara. Berikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan argumentasinya secara proporsional. Relakan sebagian besar dari jam pembelajaran yang teralokasi untuk menyimak pertanyaan, argumentasi, dialog dengan peserta didik. Dengan kata lain, kurangi nafsu dan hasrat untuk mendominasi pembicaraan yang cenderung menceramai, yang membuat mereka terbelenggu dan terisolir dari dunianya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah peserta didik memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi atau sumber-sumber belajar. Di antaranya memiliki teknologi informasi atau sekarang itu istilahnya adalah IT, internet, dunia maya dan lain-lain. Bisa terjadi pada siswa sudah terlebih dahulu memiliki bahan pelajaran yang lebih update dan lebih bermakna dibanding yang dimiliki oleh guru. Artinya apa? Peserta didik kadangkala sudah mendapatkan informasi pembelajaran karena mereka sudah browsing di internet. Nah, oleh karena itu dengan demikian ini guru, meskipun guru itu tetap harus sedikit demi sedikit mengurangi rasa superioritas dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah kita perlu meningkatkan adanya ikhtiar untuk memotivasi peserta didik untuk berkompetisi melahirkan berbagai pertanyaan sehingga mereka terbiasa merumuskan atau mengajukan pertanyaan yang berkualitas serta berani berpendapat. Jika biasanya guru yang memberikan pertanyaan kepada peserta didik, sebisa mungkin ciptakan suasana sebaliknya agar peserta didik memberi pertanyaan kepada guru. Sekalipun mungkin pertanyaannya belum berkualitas, yang penting peserta didik sudah mulai berani mengajukan pertanyaan. Jika ada pertanyaan dari peserta didik, berikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk merespon pertanyaan yang diajukan oleh temannya tersebut. Berikan respon, kalau perlu penghargaan yang membangkitkan semangat kepada siswa yang bertanya dan berargumentasi. Sekalipun pertanyaan dari argumentasinya belum tepat atau kurang tepat, kemudian berikan arahan yang membantu peserta didik untuk memperoleh jawaban yang benar. Teknik ini dapat mengantarkan para peserta didik untuk mencapai pola pikir tingkat tinggi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian yang kelima, jangan biarkan peserta didik yang tidak pernah bertanya, tidak berpendapat,
atau tidak aktif dalam suasana kelas. Jika dianggap sudah cukup tidak berbicara, sekarang berikanlah pertanyaan kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi ini dalam menghadapi peserta didik yang dalam tanda kutip pasif, maka guru perlu memberikan pertanyaan. Kemudian yang keenam, ciptakan suasana yang rileks, menyenangkan. Raut muka guru yang segar dan bersahabat yang dapat menciptakan suasana belajar yang gembira atau menyenangkan. Tetapi tetap dalam bingkai yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kondisi ini dapat membangun pola pikir peserta didik semakin berkembang. Karena apa? Karena situasi yang tegang akan menjadi salah satu faktor penghambat timbulnya ide dan pemikiran kreatif dari peserta didik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau hal demikian terjadi, apakah guru kemudian tidak dianggap sebagai berwibawa? Jangan khawatir, bahwa kewibawaan itu sesungguhnya berada pada kemuliaan, bukan dibentuk oleh tipe guru yang angker gitu ya, yang wajahnya galak misalnya, kemudian tanpa senyum gitu. Jadi wibawa itu lahir dari kebijakan dan keteladanan, dilandasi keikhlasan untuk mengantarkan peserta didik untuk belajar lebih efektif dalam mencapai tujuan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian yang terakhir, bila mana perlu, ya, bila mana perlu, bisa saja supaya tidak sepaneng, tidak tegang, itu menyisihkan atau menyelingi dengan humor yang mendidik. Menyisipi humor dalam proses pembelajaran merupakan salah satu cara untuk mencairkan suasana yang beku, tegang, dan kadang-kadang kaku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki rasa humor atau humoris yang baik sebagai instrumen dalam membantu agar peserta didik dapat belajar dalam suasana yang rileks, segar, dan menyenangkan. Tentu saja humor yang dimaksud adalah memenuhi batas-batas kewajaran dan relevan dengan materi pembelajaran. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, beberapa hal itulah gambaran umum tentang bagaimana guru harus mempunyai etika dan etiket dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah atau lingkungan masyarakat. Jadi saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kuliah ini saya memberikan gambaran secara umum. Beberapa contoh yang saya sampaikan di depan adalah berkaitan dengan makna etika dan etiket guru dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah atau masyarakat.
Demikian pada pertemuan kali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi singkat ini dapat mengantarkan para mahasiswa untuk menggali lebih dalam tentang makna etika dan etika sebagai guru. Demikian yang saya sampaikan untuk materi profesi keguruan pada saat ini. Mudah-mudahan saudara dapat mengikuti dengan baik, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih saudara telah menyimak perkuliahan ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.